saya akan melakukan praktikum transpirasi cepat pada tanaman melati. Saat ini saya melakukannya pada hari-hari yang sangat cerah. Kenapa hari yang sangat cerah? Karena salah satu yang mempengaruhi transpirasi yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat laju transpirasi. Transpirasi itu sendiri merupakan proses keluarnya air dari dalam tubuhan berupa uap. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum transpirasi cepat pada kali ini yaitu alatnya kantong plastik bening berukuran 1 kilo, gunting, tali rafia, dan celotip. Sedangkan bahannya itu bunga melati. Selanjutnya kita akan melakukan cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, bungkus salah satu bagian daun menggunakan plastik bening berukuran 1 kilo. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing Setelah daun melati dimasukkan ke dalam plastik berukuran 1 kilo, selanjutnya kita akan menutup plastik menggunakan tali rafia. and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Kita ikat bagian plastik daun menggunakan tali rafia dengan ikatan yang sangat kencang agar agar udara tidak masuk atau keluar dari dalam plastik ini. Dan usahakan pada saat mengikat tali rafia jangan sampai melukai tangkai tanaman. Selanjutnya kita perkuat tali rafia menggunakan celotip. Sun, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. Jika rapi seperti ini dan sudah dipastikan bahwa udara tidak keluar masuk dari dalam plastik tersebut, selanjutnya kita akan menunggu selama 2 jam untuk laju transpirasi cepat ini. Selama 2 jam tersebut kita akan mengetahui berapa jumlah uap air yang dikeluarkan oleh tanaman pada saat proses transpirasi. Sehingga setelah 2 jam kita dapat melihat pada tanaman yang sudah kita bungkus dengan plastik tadi terdapat banyak uap air dalam plastik tersebut. Hal yang paling penting dalam transpirasi adalah distribusi uap air dari udara yang lembab di dalam tanaman ke udara yang kering di luar tanaman. Kehilangan air pada daun tanaman umumnya melibatkan proses kekuatan untuk menarik air ke dalam tanaman ke dalam daun dulu, yaitu pergerakan dari akar ke pucuk tanaman hingga menghasilkan uap air. Pada tanaman melati ini termasuk proses transpirasi cepat karena daunnya tidak memiliki lapisan lilin. Lapisan lilin dapat menghambat proses transpirasi. Ya, terima kasih. Baiklah, kita akan melakukan praktikum yang kedua yaitu praktikum transpirasi lambat pada tanaman manggis. Cara kerja transpirasi lambat sama dengan cara kerja transpirasi cepat. Baiklah, kita langsung saja ke cara kerjanya. Yang pertama, kita bungkus bagian daun manggis. Lalu kita ikat menggunakan tali rafia agar udara tidak keluar masuk ke dalam plastik tersebut. Ikat dengan rapat, tetapi jangan sampai melukai bagian tubuh tanaman. selama 2 jam agar kita mendapatkan hasil transpirasi
Sekian, terima kasih. Ini adalah hasil transpirasi lambat dari tanaman manggis selama 2 jam. Yang terlihat hanya bercak air sedikit saja dan embun yang menempel pada plastik yang dipasangkan pada daun tanaman. Kenapa hanya sedikit air terdapat pada tanaman manggis? Karena pada daun manggis terdapat lapisan lilin yang melindungi daun tersebut, sehingga pada proses transpirasi, proses keluarnya air dari daun tanaman dalam bentuk uap itu sangat lambat. Baiklah, setelah 2 kali melakukan praktikum transpirasi lambat dan transpirasi kering, ditemukan kesimpulan bahwa yang mempengaruhi transpirasi salah satunya itu suhu. Yang kedua, mengapa terdapat perbedaan antara transpirasi lambat dan transpirasi kering? Pada transpirasi lambat itu menggunakan daun manggis, dan pada transpirasi cepat itu menggunakan daun melati. Pada daun manggis itu terdapat lapisan lilin, sehingga transpirasinya berlangsung lambat dan hanya mengeluarkan embun dan hanya sedikit percikan air. Sedangkan pada daun melati itu transpirasinya cepat dan mengeluarkan air yang cukup banyak dari dalam daunnya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video praktikum transpirasi lambat dan transpirasi cepat ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.